Putih itu apa ILM? Lampu kecil. Lampu kecil, Ya. lampu kecil. Kita beli itu ya beli ini udah kita pasang. Dan ini jadi seperti ini. Oke, baik lagi. Nah ini sekarang kita mau ngapain? Sebetulnya lo yang nanya ke gue sih ya mau ngapain. Ini mau ngapain? Sebenarnya ini masih temanya adalah masalah di awal tahun 2024 ya. Karena semua mobil nggak tahu kenapa, either mobil gue atau mobil dia memiliki masalah masing-masing yang berbeda lah. Nah, cuma bedanya kalau kemarin itu gue cuman mengganti parts yang harus diganti. Kalau ini orang bukan ganti partsnya, rusak juga. Barangnya rusak juga. Diganti juga sih. Cuman digantinya itu gimana ya? Nggak sesuai dengan aslinya itu. Nah jadi gini teman-teman, kalau yang kemarin ngeliat kita ganti fuel pump yang Genio abu-abu, nah itu pas saya pulang dari sini, itu tiba-tiba RPM mati. Jadi saya kasih lihat videonya. Nah kayak gitu. Jadi kalau lagi jalan itu RPM-nya 0. Ya. Tapi begitu digas tuh normal. Tapi begitu berhenti 0 lagi. Nah akhirnya kemarin kalau ada yang mau follow Instagramnya Garage Civic itu ada ya, saya foto tuh di story, saya bongkar. Nah itu kemarin bongkar, terus gue bersih-bersihin soketnya, bersih-bersihin terminalnya, itu sekarang normal lagi. Tapi jadi kepikiran, kalau nggak rusak ya gue nggak kepikiran. Dan ternyata di salah-salah itu dia udah nemuin kalau ada orang yang udah bikin tutorialnya, bikin hal tersebut di aplikasi di speedometer OM-nya si Civic. Jadi EGR SR4 ini DIY yang mau kita kerjain sekarang itu sebetulnya udah pernah dikerjain sama orang bule beberapa tahun yang lalu ya, zaman. Iya, bahkan udah lama. Kalau sekarang kan udah tipikal yang pakai Haltech tuh. Ya, kalau sekarang kan udah dengan yang digital gitu ya. Model kayak Haltech, Motec gitu. Nah, kalau ini kita masih gimana ya? Ya, old school. Kembali ke tahun 2000 awal. Nah, ini barangnya kita udah siapin. Jadi emang ternyata barangnya itu tuh, ini Tokometer unbranded ya. Ternyata emang barangnya itu size-nya itu mirip-mirip sama yang bawaannya si Genio itu. Kita nggak tahu sih apakah benar-benar bisa plug and play apa enggak. Cuma beberapa kali ngeliat orang bule itu ada yang ngerjain. Orang kan biasanya taruhnya di dashboard gitu kan, apa di mana gitu, di dashboard tengah, di dashboard samping, apa di belakang setir gitu kan. Ini kita mau pasang di dalam speedometer di tempat standarnya. Jadi kita berusaha mau masukin ini ke dalam speedometer aslinya. Oke, langsung kita mulai aja nih ya. Banyak nih kerjaannya. Banyak nih kayaknya. Yuk. Jadi di sini kita akan mulai dengan urusan kabel nih ya, ya. Betul. Karena kabelnya tuh, nah kalau teman-teman udah lihat ini udah agak lumayan banyak ini bongkar karena sebelumnya kita udah nyicil ya. Kita udah cicil-cicil sedikit, tapi belum semua kepasang nih. Karena ini tuh sebenarnya kabelnya agak lumayan banyak lah yang harus dibongkar di bagian mobilnya itu sendiri. Nah, di mana kabel ini ada 5 input ya. Harus disambungin ke mobil. Harus disambungin ke mobil ini sendiri. Makanya itu lagi kita atur-atur biar bisa langsung ke kabel-kabelnya ini sendiri. Nah, kabelnya ini sendiri ada terdiri dari 5 warna nih. Yaitu pertama ada merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Nah, kalau untuk yang merah itu sendiri, itu untuk si akinya ya. Baterainya ya, untuk kalau aki 12 volt bahasa ya. mekaniknya 12 volt standby. Ya, 12 volt standby. Nah, terus selanjutnya itu yang hitam. Yang hitam itu kabel ground sih. Kabel ground ini sebenarnya lebih gampang sih ya harusnya ya untuk ditaruhnya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada ini yang kuning nih. Yang kuning itu ada ignition. Jadi untuk ignition waktu kan lagi kita kan kalau nyetar mobil itu kan ada off, ada ACC yang radio sama itu nyala, radio sama apa? Lighter ya? Lighter ya benar. Terus ada on kan? Nah, ini dia mintanya di posisinya yang on. Di on. Jadi nanti untuk yang kondisinya kalau mobil lagi on. Terus selanjutnya ada yang putih, di mana putih ini untuk yang lampu kecil. Lampu kecil ya. Jadi dari penjelasannya ini sendiri itu adalah untuk si lampu kecil. Dan yang terakhir itu adalah untuk yang hijau tuh untuk si nyala RPM-nya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ada yang mau masang, ini di bawah setir ini itu kan ada kayak sikring segala macam gitu kan. Itu tuh lengkap semua tuh. Nah, ini kita udah masang 3 sih.
Yang pertama 12 volt standby. Itu emang ada jalurnya. Di sini emang ada 12 volt standby. Di bawah setir. Cari aja deh pakai test pen nanti ketemu kan. Kalau kita pakai avometer. Yang kedua apa? Yang kedua itu yang ground. Kalau ground sih gampang lah ya. Ground belum kepasang. Ground belum kepasang karena ground itu sendiri sih sebenarnya karena ground itu sendiri. Karena tadi lu sebenarnya udah bikin soket juga ya, Dit? Iya, cuma soketnya cuma 4. Soketnya cuma 4. Jadi yang kabel groundnya ini sendiri nanti akan kepisah, beda, akan terpisah dari yang lainnya. Terus ada yang orange itu untuk ignition. Nah, untuk ignition itu teman-teman kalau di Civic Genio, Estilo, terus kayaknya Honda deh kebanyakan. Itu di bawah sini, di bawah setir itu ada kabel warnanya itu kuning hitam, agak gede. Nah, itu bisa disambungin ke situ ignition. Terus yang selanjutnya itu ada yang warna putih, di mana itu putih itu untuk si lampu kecil ya. Nah, itu dia. Sebelum datang ke sini kan gue tadi udah ngerakit beberapa ya. Cuma lampu kecil tuh gue nggak ketemu. Mana ini lampu kecil? Akhirnya setelah gue pikir-pikir di sini nih. Nah, ini betul udah kita bongkar ya teman-teman. Di sini di asbak, ini kan konsol tengah nih, ini asbak. Ini tuh ternyata ada lampunya. Iya, ada lampunya. Ada lampunya nih. Nah, ini kan. Nah, akhirnya tadi kepikiran, udahlah tarik dari sini aja. Jadi ini baru banget nih, kabel tadi harusnya ke sana. Cuma sekarang kita mau masang di sini karena dari tadi nggak ketemu. Jadi kita harusnya ada, harusnya ada. Cuman nggak tahu. Ketemu, iya. Nggak ketemu di mana. Itu kan kabelnya banyak banget. Gue repot kalau lampu itu kabelnya cuma segini-segini nih. Iya, jadi kecil-kecil banget. Kecil dan banyak banget. Nyarinya tuh agak susah ya lampu ya. Nyari agak susah, jadi makanya cari gampang lah. Benar. Mau nguber di sini aja. Sekarang lampu kecil ini kabelnya ke sini, nanti kita pasang. Terus apa lagi? Yang terakhir itu buat engine speed input. Berarti kan untuk RPM-nya. Engine speed input itu kita harus bongkar dulu sih setahu gue ya. Iya, engine speed input ntar kita pindah ke depan ya. Nanti kita pindah ke depan dulu. Si engine speed input ini. Nah, ini kita sekarang lihat tangan aja karena ada yang mau kita close up. Apa tadi namanya? Yang terakhir itu adalah kalau teman-teman lihat nih, engine input, speed input. Itu berarti pulser dari si RPM-nya sendiri. Nah, caranya tuh udah banyak, bisa ngekupas dari itunya, dari apa namanya? Kabel speedometernya itu ngekupas bisa, ini dari situ bisa, atau ngambil dari delco. Kabelnya warna biru polos bisa. Nah, setelah gue baca-baca kemarin, ternyata Honda itu udah nyiapin satu soket itu khusus buat RPM. Ini Honda tuh lucunya ini nih, ternyata ada hal yang menurut gue ini penting nggak penting sebenarnya. Cuma mereka mikirnya ternyata zaman dulu tuh simpelin untuk setting RPM ya. Ini dulu sama Honda itu dibuat satu soket itu untuk RPM, untuk tachometer. Jadi kalau dia lagi servis mobil itu kan harus ada setelan RPM lah ya. Setelan RPM, iya. Dia nyolok tachometer ke sini. Biar dia nggak usah setting, lihat samping, lihat samping. Dia nggak perlu kayak gitu. Jadi dia setting di sini, tachometer colokin ke sini. Tadi gue dilema nih, Pin. Ini gue potong aja soketnya, abis itu langsung gue sambungin. Apa soketnya biarin aja? Soalnya ini lucu, masih ori. Akhirnya setelah gue pikir-pikir, adalah gue kupas aja. Soketnya tetap ada, tapi nih ada kabel dari dalam keluar ke sini. Nah, ini dari sini masuk ke dalam. Nanti ini kita rapiin ya. Jadi ya udah, ini apa tadi? Engine RPM udah. Berarti tinggal ini udah gua sambungin. Berarti tinggal 2 lagi nih. Lampu kecil karena tadi nggak dapat sama ground. Kalau ground kan gampang. Berarti tinggal yang lampunya dulu sih, baru nanti kita akan bongkar si speedometernya itu. Nah, oke, nih sekarang kita udah masang, tapi tadi setelah dites nyala dia tuh nggak bisa diem gitu. Nih, gue akan deketin ya, biar kelihatan. Jadi misalkan nih sekarang idle di 1000 nih, dia kayak gitu tuh, goyang-goyang gitu. Agak goyang-goyang sih. Agak goyang-goyang, 1000 atau 1000 lebih. Buat teman-teman juga yang kalau abis masang itu ternyata RPM-nya goyang-goyang, kan ada ya di video tadi RPM-nya goyang-goyang. Nah, ini beberapa hari setelah saya cari tahu, ternyata memang harus ditambahin
ini resistor. Resistornya 10k setengah watt, saya tulis ya 10k setengah watt. Dipasangnya di mana? Dipasangnya di ini kan apa yang udah saya kasih tahu nih, tempat buat narik RPM. Nah ini kan kabelnya nih, saya tarik ke sini. Nah ini saya pasang di antara, jadi di bypass aja ke kabelnya si resistor 10k setengah watt untuk menstabilkan RPM-nya biar nggak loncat-loncat. Itu aja sih. Ya, kita balik ke video. Ya udah, pasang aja deh. Pasang aja, kita lanjutin aja. Tapi kalau bongkar ini kan gue udah pernah bikin tutorialnya. Jadi kita langsung next ke cara pasang ke si speedometernya itu sendiri aja. Oke. Yuk kita langsung. Oke, jadi ini kita udah copot ya speedometernya. Kalau copot speedometer tuh gue udah pernah bikin tutorialnya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di video sebelumnya tuh ada tutorial copot speedometer, ganti bohlam segala macam. Nah ini sekarang kita udah copot speedometernya. Nah ini yang tachometer yang kita beli itu ya beli ini udah kita pasang. Dan ini seperti ini. Dan sebenarnya masangnya tuh nggak susah-susah banget ya, Dit. Masih cukup gampang lah ya. Betulnya susah sih. Ini kan masih ada tachometer standar buat mobil kan. Jadi di belakang sini kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini tuh ada baut 3. Nah, ini kebetulan bautnya udah kita lepas. Sekarang 3. Kalau udah bautnya udah lepas, nyopotnya gampang kok. Iya. Udah tinggal copot aja nih. Jadi ya. Nah, dia udah kelepas ya. Sekarang coba itu si takonya ini sendiri. Enggak, pasang sini. Oh iya nih. Ini ya. Tes dulu. Kita tes nih ya. Oh iya, ini mikanya belum kepasang sih. Mikanya kita bongkar. Nanti mikanya kita pasang lagi. Nah, untuk mikanya ini sendiri, mikanya di sini tuh ternyata ada lemnya. Iya, ada lemnya ternyata. Jadi balik lagi, kalian harus tega. Bukan kuncian tapi lem. Nah, ini tapi untuk harus dilem lagi. Nah, ini kita klik dulu, kita tes dulu. Nah, ini anggaplah ini udah kepasang. Terus misalkan ini mika dipasang. Oh ya, ini akhirnya kita memutuskan buat ini copot kacanya ya, karena kan memang udah ada kacanya juga. Nah, ini setelah terpasang ya, kurang lebih kayak gini. Tapi ini ntar harus dilem lagi. Soalnya ini masih harus mau dibersihin dulu kan. Soalnya tadi kan dibongkar banyak kotoran segala macam. Nah, ini setelah ini kita mau tes dulu dia nyala atau enggak, nyala apa enggak. Setelah itu kita pasang deh, tapi ngelem ini dulu ya. Ngelem ini jadi dulu. Ini buat teman-teman, ini bukannya pakai lem, jadi bukan kuncian. Kalau yang ini kuncian, ini kuncian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 di atas, 3 di bawah ya. Common sense lah. Gampang lah kalau ini. Yang sebelah, yang bagian buka ininya sih gampang, cuman yang mikanya emang harus harus hati-hati, soalnya itu mikanya ternyata dilem. Ternyata ini kan 80 mm ya teman-teman ya. Ternyata masukin ke lubangnya ini itu benar-benar ngepas banget. Jadi benar-benar masukin itu harus hati-hati. Bahkan tadi kita oliin sedikit supaya masuknya agak licin. Iya, agak licin supaya masuknya lebih gampang. Soalnya tadi pas nggak dioliin, waduh susah banget masuknya. Bener-bener ini 80 mili, ini 80 mili. 80 mili ketemu 80 mili ya. Jadi ngepas banget. Ngepasnya banget. Nah, ini kurang lebih tadi kayak gitu. Ini sekarang udah kepasang. Ini kita mau tes nyala dulu. Setelah itu baru kita rakit semua, kita pasang lagi di mobil. Oke, sekarang kita akan pasang lagi ini. Pasang lagi dari dalam, karena kabelnya itu panjangnya dari dalam ya, itu di dalam. Tadi yang salah tuh kita udah ngerapihin kabelnya sebelum dirakit ke sininya ya. Jadi harusnya tuh kabel ini tuh posisinya di luar. Bisa. 2. Udah kan langsung ditempel aja kan? Ya benar. Kita tinggal langsung nempel dari yang sini. Colokin dulu. Kita colokin dulu. Oke, sekarang kita pasang. Cuma kabelnya harus kita rapihin dulu nih. Ini silannya ternyata masih belum kering ya. Nah itu dia makanya. Makanya tadi gue kepikiran, Pin tarik Pin kabelnya Pin. Oke, bentar. Biar rata. Nah. Oke. Dulu. Bentar. Nah, ya dah. Udah. Man.
Aduh, kejepit gua. Ini harusnya kemana nih? Enaknya. Mundurin dulu. Soket aja belum gua pasang, Pak. Soket apa? Soket. Oh iya, soket Speedo. Ido. Dia sudah terlalu BM dengan masang itunya doang. Oke. Bener? Ya oke lah. Terus nyalain dulu. Nyala semua, oke. Udah nih tinggal dirakit aja sih. Oke, tinggal ngerakit baut-bautnya. Dirakit aja Kita sama rakit. ini, ntar taruh mana lah ini. Di situ sih pas bener. Oke, selesai sudah pemasangan takometernya di klaster aslinya. Jadi kita memakan waktu kurang lebih Berapa ya? 6 jam ya? hampir 6 jam Hampir sih. 6 Tapi jam. santai sih. Maksudnya kita tinggal makan dulu, Tinggal makan, terus tinggal tinggal sholat, mikir. tinggal mikir. Tinggal banyak sih. Tadi mulai itu jam 10, sekarang udah hampir jam 4 sore. Jadi bener hampir 6 jam. Nah, ini video nyalanya kita masukin. Karena nggak sempat waktu, kita masukin foto aja ya, foto, Iya, foto jadi pas gimana sih? siang, foto pas malam. Ini dia fotonya. Jadi ya udah, ini sebetulnya bukan ide kita, ini sebetulnya idenya orang luar. Orang luar udah banyak yang ngerjain, cuma karena ini waktu itu ternyata takometernya ini udah kita simpen nih. Takometer standarnya itu Rusak. bukan rusak sih ya, Error ya, sih, rada error gitu. Jadi emang ya udahlah. Kita idein sekalian. Kita idein aja sekalian gitu. Biasanya kalau anak Honda kan gantinya cluster JDM ya. Betul. Kalau kita pakai yang putih ya. pakai putih. Kalau kita lebih ke nggak ada duitnya sih. Nggak ada duitnya, itu Nggak ada mahal duitnya. banget. Itu mahal banget. Itu Itu sekarang mahal 4 juta kali ya. 4 jutaan kali Nggak ya. dulu sih Jadi kita. kayaknya kita Kita daripada pasang kayak gitu. kita YouTuber on budget sebetulnya. YouTuber on budget. Jadi kita banyak DIY yang DIY. menurut kita juga malah lebih lucu kayak gini sih. Iya. Beda dari yang lain. Pokoknya aja. berguna dulu lah gitu. Jadi ya udah sampai selu aja videonya tentang masang-masang takometer di klaster standarnya Genio. Gini, Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. bye. Oli. Makanya.